Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, juga rekan-rekan muda sekalian. Sebagai orang yang beriman, kita selalu dipanggil oleh Tuhan untuk semakin sempurna di dalam Dia. Kita dipanggil untuk semakin menyerupai Yesus Kristus dalam setiap tindakan kita. Dalam tugas perutusan, kita dipanggil seperti Yesus yang datang untuk melayani, bukan untuk dilayani, yang datang untuk membawa kabar baik dan mewartakan kebenaran. Tetapi menarik para saudara-saudari, pada saat yang sama, Yesus mengundang kita supaya kita selalu membina hubungan yang baik dengan Dia. Bila kita merenungkan Injil hari ini, kita diingatkan akan poin ini. Kepada para murid, ketika Yesus itu menerima mereka kembali pulang dari perutusannya, mereka datang kepada Yesus menceritakan semua pengalaman mereka, baik kegagalan maupun keberhasilan yang mereka alami. Yesus tidak hanya mendengar mereka begitu saja, tetapi Yesus itu mengajak mereka, mari kita pergi menyendiri ke tempat terpencil, beristirahat sejenak. Kita tahu mengapa Yesus mengajak mereka ke tempat ini. Karena Yesus tahu bahwa mereka ini bekerja dengan sedemikian rupa. Mereka telah melayani sedemikian lelah. Maka Yesus mengajak mereka pergi. Dan dikatakan dalam kitab suci, memang pada saat itu pekerjaan mereka ini sangat banyak. Begitu banyak orang datang dan pergi, sampai para murid ini makan pun mereka tidaklah sempat. Yesus tahu bahwa memang melayani itu adalah satu karunia dari Tuhan. Ada rahmat yang bekerja, tetapi pada saat yang sama, Yesus juga tahu bahwa para murid dalam pelayanan ini bisa lelah, bisa tersakiti, bisa kehilangan gairah melayani. Bagi Yesus yang penting bukan kuantitas pelayanan, yang penting itu adalah bahkan dua-duanya. Begitu banyak pelayanan, tapi juga mereka punya begitu banyak waktu untuk bersama dengan Yesus. Kuantitas dan kualitas itu idealnya haruslah berseiring dalam karya pelayanan. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi gembala memang adalah panggilan yang sangat luhur. Kitab suci selalu menggambarkan pemimpin itu bukan sebagai seorang pemimpin yang begitu saja tampil sebagai orang yang berwibawa, yang duduk di tahta singgasana, mempunyai banyak massa, punya teritorial yang luas, punya kuasa. Pemimpin itu adalah seorang gembala yang punya hati menggembalakan. Dalam hal ini para saudara-saudari perlu ada seni menggembalakan. Bila kita memimpin, maka dibutuhkan hati yang mudah untuk menjangkau banyak orang. Kita tidak sedang menggembalakan atau sedang memerintah orang-orang begitu saja, tetapi kita menggembalakan, menyentuh, membimbing jiwa-jiwa. Santo Yohanes Chrysostomus dari abad ketiga dalam tradisi gereja kita, dia mengajar dengan sangat baik. Bila engkau ingin menjadi seorang gembala yang baik, jangan henti-hentinya belajar dari Yesus. Saya kemudian mengerti nasihat ini para saudara-saudari, karena mentalitas dunia ini seringkali berseberangan dengan penggembalaan Yesus Kristus. Ketika orang berlomba untuk menjadi yang terbesar, ketika orang berlomba untuk menjadi yang terdepan, ketika orang mengandalkan kekuasaan, atau dalam bahasa kitab suci dikatakan tangan besi untuk memimpin, Yesus tidak mengharapkan itu. Yesus mengajar justru, bila engkau ingin menjadi terbesar, terdepan, jadilah menjadi pelayan bagi semua orang ini. Bukan dengan tangan besi, tetapi dengan hati yang penuh dengan belas kasih. Saudara-saudari, semua kita adalah seorang gembala. Gembala umat, gembala keluarga, gembala komunitas, gembala masyarakat. Kita dipanggil untuk seperti Yesus ini,
yang hatinya mudah tergerak oleh belas kasih. Kemudian para saudara-saudari, kita bisa mengerti apa yang ajakan Yesus ini kepada para murid. Mengapa kita harus selalu pergi kepada Yesus? Mengapa kita tidak pergi kepada yang lain? Bukankah yang lain juga dapat memberi kekuatan bagi tubuh kita, penghiburan? Bisa. Tapi Yesus ingin mengingatkan kita kembali bahwa hanya dalam Yesus orang yang letih lesu dan berbeban berat itu dapat memikul, dapat mengalami kelegaan hati. Memikul beban-beban kehidupan kita, hanya dalam Yesus kita dapat melakukannya. Maka di tempat lain Yesus mengajak, mari padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan padamu. Pikul kuk yang kupasang, belajar daripadaku. Belajarlah daripadaku, itu undangan Yesus. Kita harus selalu belajar memperbaharui hidup kita dari Yesus. Karena Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus tidak menjanjikan supaya mengambil beban itu dari kita. Tapi Yesus menjanjikan bahwa kita dapat memikulnya dengan hati yang lega. Menjadi seorang gembala memang panggilan yang istimewa, tapi bukanlah hal yang begitu saja dapat terjadi secara sempurna. Perlu para saudara-saudari kita belajar terus-menerus dari Yesus. Yesus tidak pernah mengabaikan siapapun dalam penggembalaannya. Mari kita melihat apa yang dikatakan terjadi pada Injil ini. Yesus sudah mau pergi bersama dengan para muridnya. Yesus tahu ini penting untuk pergi. Tapi pada saat yang sama, Yesus juga tidak mengabaikan begitu saja kerinduan orang-orang yang rindu untuk diselamatkan. Saudara-saudari, bila kita menjadi gembala, jangan lupa poin ini. Memang kita bekerja sesuai dengan banyak hal-hal yang kita buat. Harus bekerja sesuai aturan. Tetapi jangan lupa bahwa keselamatan jiwa-jiwa jauh lebih penting daripada sekedar aturan yang kita buat. Menyelamatkan orang, menghantar orang pada persatuan dengan Tuhan jauh lebih utama dari penggembalaan kita ini, daripada sekedar kita hanya hidup sebatas aturan-aturan semata yang kita buat. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita selalu belajar dari Yesus. Setialah seperti Yesus yang menggembalakan dengan hati yang penuh dengan belas kasihan. Akan banyak orang selamat karena penggembalaan kita. Tuhan memberkati.